Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin pizza mini ekonomis tanpa telur dan bikinnya juga sangat gampang tanpa perlu menggunakan mixer. Nah, buat kalian yang belum punya mixer, kalian jangan khawatir, kalian juga bisa membuatnya. Nah, jadi pizza mini ini juga selain untuk cemilan bisa juga untuk dijadikan ide jualan. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama aku mau buat bahan biangnya. Nah, di sini sudah aku siapkan 150 ml air hangat, lalu aku tambahkan 25 gram gula pasir dan 3 gram ragi. Langsung aja ini akan aku aduk hingga gula dan raginya larut. Nah, ini udah tercampur rata, gula dan raginya juga udah larut. Selanjutnya ini akan aku tutup dulu, lalu aku diamkan selama 3-5 menit. Dan setelah kurang lebih 3 menit didiamkan, nah ini berbuih atau berbusa, itu tandanya raginya masih aktif atau bagus. Dan di sini sudah aku siapkan 250 gram tepung terigu, lalu aku tambahkan 15 gram susu bubuk. Selanjutnya aku masukkan bahan biang yang sudah aku buat tadi. Nah, ini akan aku aduk hingga tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya supaya lebih mudah, aku akan lanjut menguleninya menggunakan tangan. Nah, ini akan aku uleni hingga semua bahan keringnya terbasahi dan adonannya sudah tidak lengket atau menempel di wadah. Nah, ini adonannya sudah tidak menempel di wadah dan pinggiran wadah atau baskomnya juga udah bersih, sudah tidak ada adonan yang menempel. Selanjutnya akan aku tambahkan 30 gram margarin dan 3 gram garam. Lalu ini mau aku lanjut uleni hingga margarin dan garamnya meresap ke dalam adonan. Nah, jadi sedikit tips dari aku ketika kita menguleni menggunakan tangan. Nah, ini ketika margarinnya udah masuk, cara menguleninya kita harus meremas-remas, adonannya diremas-remas supaya si margarinnya itu cepat meresap dengan adonan. Nah, ini margarinnya udah meresap ke dalam adonan. Selanjutnya mau aku bersihkan pinggiran-pinggiran wadah atau baskomnya. Nah, seperti ini caranya. Si adonannya itu kita pepet-pepet atau tempel-tempel sambil diuleni ke pinggir wadah. Nah, maka dia nanti akan bersih sendiri. Nah, seperti ini aja udah cukup karena adonan pizza itu tidak perlu kalis. Selanjutnya ini akan aku diamkan selama 30 menit, tapi sebelumnya ini akan aku tutup dulu menggunakan serbet bersih supaya adonannya tidak kering. Dan setelah didiamkan selama 30 menit, nah ini adonannya sudah mengembang. Selanjutnya ini akan aku kempiskan. Nah, ini tangan aku olesi dulu dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Lalu aku remas-remas untuk membuang semua gas yang sudah terbentuk. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya adonannya akan aku pindahkan ke alas kerja. Langsung aja adonannya aku padatkan atau bulatkan. Lalu adonannya akan aku timbang dengan berat masing-masing sekitar 35-36 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Langsung aja ini akan aku bulatkan. Nah, ini aku tarik-tarik dulu ke belakang seperti ini supaya permukaannya mulus atau halus. Selanjutnya aku rekatkan bagian bawahnya dan terakhir ini akan aku rounding hingga bentuknya bulat.
Nah, kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding, langsung aja ini akan aku cetak, tapi sebelumnya adonannya aku tutup dulu menggunakan serbet supaya permukaannya tidak kering. Nah, ini untuk alasnya aku olesi dulu dengan minyak goreng supaya nggak lengket, lalu aku ambil satu adonan. Nah, ini adonannya akan aku pipihkan. Lalu ini aku tepuk-tepuk supaya semua gelembung gasnya bisa pecah. Selanjutnya adonannya akan aku rolling hingga tipis atau hingga mencapai diameter yang diinginkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini akan aku tata di atas loyang, dan untuk loyangnya sebelumnya sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku pipihkan. Selanjutnya ini aku tekan-tekan pinggirannya supaya terbentuk batas atau apa ya, yang biasa yang di pizza-pizza itu kan pinggirannya suka seperti ini. Selanjutnya adonannya akan aku tusuk-tusuk menggunakan garpu supaya nanti ketika dipanggang si adonannya itu tidak menggelembung. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku tusuk-tusuk. Selanjutnya ini mau aku beri saus pizza atau saus bolognese sebanyak setengah sendok makan. Nah, ini diratakan hingga menutupi seluruh permukaan adonan pizzanya. Nah, ini semua adonan pizzanya udah selesai aku beri saus. Selanjutnya ini aku beri topping potongan bawang bombay, irisan sosis, jagung manis. Nah, ini jagungnya sudah matang, sebelumnya sudah aku kukus, dan juga topping keju mozzarella. Dan setelah semuanya selesai diberi topping, terakhir aku taburi dengan bubuk oregano atau parsley. Kalau nggak ada boleh di skip. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih selama 10 menit. Langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan pizza ke dalam oven, dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 15 menit. Dan setelah 15 menit dipanggang, nah ini pizza kloter pertamanya udah mateng. Langsung aja aku keluarkan dari dalam oven, lalu aku mau lanjut mengoven adonan pizza kloter selanjutnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini masih panas-panas, enak banget kalau langsung dimakan. Tapi kalau misalkan mau dimasukkan ke dalam plastik untuk dijual, bisa tunggu dingin dulu sebelum dimasukkan ke dalam plastik atau di packing. Nah, ini bisa kalian lihat pizzanya matang merata, warnanya juga sangat cantik, dan untuk tekstur rotinya ini tuh empuk banget walaupun hanya menguleni dengan tangan atau manual. Nah, ini nggak tahu kenapa ya mozzarellanya tidak terlalu lumer, padahal ini tuh masih panas.
Dan sekarang pizza mininya mau aku kemas ke dalam plastik supaya lebih awet. Nah, ini udah dingin jadi tidak akan berembun. Kalau misalkan masih panas atau hangat, maka plastiknya akan berembun yang menyebabkan si pizzanya itu akan cepat jamuran. Nah, ini bagian belakangnya aku pakai selotip karena aku nggak ada plastik OPP. Kalau misalkan ada plastik OPP lebih praktis ya. Nah, ini dia pizza mininya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.